Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadir rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya. Saudaraku sekalian, tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan dan keberkahan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau biasa disebut malam nisfu Sya'ban. Tahun ini, tahun 1444 Hijriah ini, malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada Selasa malam Rabu 8 Maret yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu sholat. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan dengan itu mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba yang beriman pintu-pintu kebaikan yang banyak sebagai rahmat Allah terhadap mereka. Allah juga menjadikan ada waktu-waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seorang muslim mencari bekal untuk akhirat. Surat Al-Hajj ayat 77 di atas adalah dalil umum bahwa kita dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rawahu Ibnu Majah fi Sunani wal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Yang maknanya, saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Al-Hadis riwayat Ibnu Majah dalam As-Sunan dan Al-Baihaqi dalam Syu'bil Iman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca surat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiyah." Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Al-Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bil Iman. Saudaraku sekalian, oleh karena itulah Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin, fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajabin wa lailatin nisfi min Sya'ban. Artinya, wahai saudaraku sekalian, telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam
malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, wal hasil anna li hadhihi lailati fadlan an wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wa istijabatun makhsusatun wa min thamma qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna du'a yustajabu fiha. Kesimpulannya, wahai saudaraku sekalian, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, di hari ke-15 Sya'ban, dan memperbanyak sholat di malam harinya, malam 15 Sya'ban, karena telah diriwayatkan dalam hadis sahih, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin, rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi. Saudaraku sekalian, maknanya Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seseorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Al-Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Makna hadis ini, saudaraku sekalian, bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum mereka bertaubat. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada bermusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim lainnya, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang artinya para tabi'in dari kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'khul Luqman bin Amir dan lainnya, selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari mereka lah umat Islam menyimpulkan keutamaannya dan mengagungkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Basrah dan lainnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang, baik pada nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain. Kita diperintahkan untuk berdoa, tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berdoa sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seseorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang dilakukannya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya. Saudaraku sekalian, tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan dan keberkahan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau biasa disebut malam nisfu Sya'ban. Tahun ini, tahun 1444 Hijriah ini, malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada Selasa malam Rabu 8 Maret yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu sholat. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan dengan itu mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba yang beriman pintu-pintu kebaikan yang banyak sebagai rahmat Allah terhadap mereka. Allah juga menjadikan ada waktu-waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seorang muslim mencari bekal untuk akhirat. Surat Al-Hajj ayat 77 di atas adalah dalil umum bahwa kita dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rawahu Ibnu Majah fi Sunani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang maknanya, saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Al-Hadis riwayat Ibnu Majah dalam As-Sunan dan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca surat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain.
doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiyah." Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Al-Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bil Iman. Saudaraku sekalian, oleh karena itulah Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin, fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajabin wa lailatin nisfi min sya'ban. Artinya, wahai saudaraku sekalian, telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, wal hasil anna li hadhihi lailati fadlan an wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wa istijabatun makhsusatun wa min thamma qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna ad-du'a yustajabu fiha. Kesimpulannya, wahai saudaraku sekalian, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, di hari ke-15 Sya'ban, dan memperbanyak sholat di malam harinya, malam 15 Sya'ban, karena telah diriwayatkan dalam hadis sahih, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi. Saudaraku sekalian, maknanya Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seseorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Al-Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabarani dalam Al-Baihaqi. Makna hadis ini, saudaraku sekalian, bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum mereka bertaubat. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim lainnya, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang artinya para tabi'in dari kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'khul Luqman bin Amir dan lainnya, selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari mereka lah umat Islam menyimpulkan keutamaannya dan mengagungkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Basrah dan lainnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang, baik
pada nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain. Kita diperintahkan untuk berdoa, tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berdoa sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seseorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang dilakukannya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'da syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar hidup kita ini bahagia di dunia juga bahagia di akhirat kelak. Dan semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam godaan duniawi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, Sya'ban secara bahasa berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah tersebut merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan paling mulia yakni Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya itu. Pada Rajab, keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengarkan. Di bulan Rajab pula mengenang peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah Isra Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi, orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu fadilah dan pahala berlipat di bulan suci ini. Tidak demikian dengan Sya'ban.
Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, Nabi menyebutkan Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan oleh umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang yang secara rohani belum mendekat kepada Allah. Para salafus soleh memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan beragam kegiatan ibadah. Saudaraku sekalian, bukti kemuliaan bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga pertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Saudaraku sekalian, mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, solawat berakar dari kata solat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 solawat. Solawat yang disampaikan Allah, solawat yang disampaikan malaikat, dan perintah solawat yang disampaikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah bersolawat bermakna dia memuji Nabi. Malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa. Sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian mengharapkan berkah dan rahmat. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah yang tinggi. Kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada beliau. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan doa-doa. Dan seluruh kaum beriman pun diperintahkan untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat, guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Saudaraku sekalian, puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara rohani untuk menahan berbagai godaan duniawi. Bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal dihalalkan. Maksudnya dalam kondisi tidak berpuasa. Menahan diri dari hal-hal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh.
Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga bukti kemuliaan bulan Sya'ban adalah bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kaum muslimin sekalian, saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian yang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa. Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian untuk menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah melalui berbagai ritual, zikir dan amal kebaikan yang lainnya. Lebih-lebih di bulan mulia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatika al-muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wakhzul man khazal al muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullah
Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahbihi al-adhar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Baqarah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sudah memasuki hampir setengah dari bulan Sya'ban. Itu artinya tidak lama lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Semoga Allah memberi umur, hidayah, pertolongannya supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu di siang hari ini khotib tidak bosan-bosannya berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Takwa yang sebaik-baiknya yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Sya'ban adalah salah satu bulan istimewa, bulan yang dihormati dalam agama Islam. Selain Muharram, Zulhijjah dan Rajab, keistimewaan bulan ini dimulai semenjak dari awal bulan hingga akhir bulan. Akan tetapi keistimewaan yang lebih terdapat pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 pertengahan bulan Sya'ban, malam Rabu yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena letaknya yang mendekati bulan Ramadan, bulan Sya'ban memiliki berbagai hal yang dapat memperkuat keimanan umat Islam. Umat Islam dapat mulai mempersiapkan diri menjemput datangnya bulan termulia dengan penuh sukacita dan pengharapan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah mulai merasakan suasana kemuliaan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk mencapai puncak bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi. Ingatlah pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meniti langkah menuju puncak selama bulan Sya'ban. Tentunya pendakian itu mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci. Saudaraku sekalian, mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi yang harus dilalui dengan susah dan payah. Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pendakian menuju puncak di bulan Sya'ban ini juga dapat dilakukan dengan cara banyak hal, beristighfar dan meminta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Baik dosa yang kasat mata maupun dosa yang adanya di dalam hati dan tidak kasat mata. Dan justru dosa di dalam hati inilah yang terkadang lebih menumpuk dan dibandingkan dosa yang kasat mata, seperti ujub, riya, sum'ah, takabur dan lain sebagainya. Coba kita dalami An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kaum muslimin jamaah Jumat,
Karenanya jikalau sampai terbersit dalam hati kita sebagai manusia akan kepemilikan dan keakuan, sadarlah bahwa itu adalah kesombongan dan ketakaburan. Apalagi jikalau perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat. Allah sendiri mengancam orang-orang yang seperti ini. Bukankah ayat tersebut di atas seolah mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah kita di dunia ini, jabatan, kekuatan, kekayaan, kegagahan, kepandaian, dan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pada awalnya tidak mengerti sesuatu apapun. Dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian wajiblah setiap manusia untuk selalu bersujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Semakin berpangkat, semakin pandai, semakin kaya, semakin berada, maka sujudnya harus semakin dalam dan penuh makna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap orang beriman sepatutnya membersihkan dan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela, serta menyiapkan mental agar dapat menghadapi dan memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Setiap orang beriman hendaknya mempersiapkan lahir dan batin dalam menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana petani menyiapkan air dalam menghadapi musim kering. Permohonan ampun tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, akan tetapi saudaraku sekalian, kita bisa melakukan di mana saja dan kapan saja. Namun demikian, ia sangat baik bila dilakukan sebelum datang bulan Ramadan. Hal ini kita lakukan sebagai rasa hormat dan takzim atas kedatangan bulan yang mulia. Kaum muslimin sekalian, istighfar dan taubat di bulan Sya'ban akan menjaga dan memelihara ibadah di bulan Rajab, merawat dan menyuburkan iman di bulan Sya'ban, serta memberi semangat ibadah di bulan Ramadan. Diharapkan dengan persiapan ini semoga kita akan meraih kemuliaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung. Kiranya cukup sekian saudaraku sekalian khutbah kali ini. Semoga membawa keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah anugerahi kita semua dengan umur panjang yang barokah dan umur yang bisa kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah angkat kesedihan yang bersedih, sembuhkan sakitnya yang sedang sakit. Allahumma isrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba' wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di sisa bulan Sya'ban ini marilah kita persiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, bulan paling mulia dari segala bulan. Bentuk persiapan itu tentunya boleh berbeda-beda. Bagi pedagang pakaian, segeralah mengumpulkan modal dagangannya untuk menyambut bulan Ramadan dan hari yang fitri. Bagi pengusaha, hendaklah segera mempersiapkan diri, mengatur jadwal kerja yang tidak merusak hikmat bulan Ramadan, tetapi juga tidak mengurangi kualitas produksi. Bagi para pengajar, guru dan dosen, juga para ustaz, bersiaplah dengan materi seputar tema Ramadan, mulai dari sisi fikih, hikmah, dan rahasia Ramadan. Kaum muslimin, saudaraku sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, namun bagi siapapun saja hendaknya menyiapkan diri memasuki Ramadan dengan bermuhasabah, mengintrospeksi diri, menghitung dan mengkalkulasi amal yang telah kita lakukan selama hidup kita ini. Jikalau kita merasa amal baik lebih mendominasi dalam kehidupan kita, maka janganlah besar hati, karena itu menunjukkan buruknya amal hati kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dan biasanya perasaan tersebut, yaitu merasa diri baik, akan menyeret manusia dalam kehinaan dan ketakaburan. Ingatlah sebuah makalah yang menyatakan bahwa orang baik adalah mereka yang merasa dirinya buruk, dan orang buruk adalah mereka yang mengaku dirinya baik. Namun jika hasil kalkulasi itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, menjadikan diri kita semakin merasa kurang baik, maka segeralah menambahkan berbagai amal kebaikan selagi umur masih dikandung badan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memanjangkan umur kita hingga menikmati bulan Ramadan yang suci ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para orang tua kita menyebutkan bulan Sya'ban dengan nama bulan ruah yang sangat identik dengan kata arwah. Sebenarnya kata ruah atau arwah adalah sebagai penanda bahwa bulan Sya'ban adalah bulan paling tepat untuk mengingatkan manusia
akan wacana akhirat. Mulai dari sakaratul maut, kematian, alam kubur, dan alam akhirat. Sesungguhnya mengenang kematian, saudaraku sekalian, dengan datang ke kuburan atau mengirim doa arwahan adalah banyak faedahnya bagi kita yang masih ada umur di dunia. Karena hal itu bisa menyemangati diri, mengingatkan dan melipat gandakan amal di bulan Ramadan, dan akan menambah rasa takut dalam diri hingga senantiasa menghindari segala dosa. Mengenai keadaan alam kubur, saudaraku sekalian, ada sebuah hikayat yang patut untuk disimak. Hikayat yang diceritakan melalui Abu Bakar Al-Ismaili, bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan tidak meneteskan air mata ketika digambarkan kepedihan neraka dengan segala siksaannya. Beliau juga tidak menangis ketika dijabarkan mengenai kedahsyatan hari kiamat. Dan beliau juga tetap kuat mendengarkan gambaran tentang kehidupan di akhirat. Akan tetapi beliau menangis ketika diterangkan tentang kehidupan di alam kubur. Kenapa bisa demikian? Sayyidina Utsman menjawab, jika saya berada di dalam neraka, saya masih bersama-sama manusia. Jika saya di hari kiamat nanti, saya juga masih bersama-sama. Tapi jika saya di dalam kuburan, maka saya sendirian, tidak ada teman yang menemani. Sedangkan kunci kuburan itu ada pada malaikat Israfil yang hanya akan membukanya ketika kiamat telah tiba. Demikianlah Sayyidina Utsman gentar dengan kehidupan di dalam kubur, karena sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu lubang dari lubang neraka, tempat yang menyengsarakan bagi mereka yang hidupnya penuh dengan dosa, dan menjadi bagian dari taman surga bagi mereka yang beramal soleh. Demikian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Maka kuburan adalah serambi akhirat atau miniatur akhirat yang penuh dengan pembalasan amal. Jika amal kita di dunia baik, maka kuburan akan menjadi surga yang bersahabat. Tetapi jika amal kita di dunia penuh maksiat, maka kuburan menjadi neraka dan musuh yang sangat jahat. Demikianlah keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, diriwayatkan sebuah hadis yang artinya bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke musolanya. Di situ beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang tertawa-tawa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka semua, andaikan kalian mau mengingat kematian, tentu saja akan menyibukkanmu tentang kedahsyatan apa yang aku lihat. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena setiap hari kuburan berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah tanah, aku adalah rumah cacing. Maka jikalau yang dikebumikan adalah orang yang mukmin, kuburan akan menyambutnya, marhaban ahlan wa sahlan, engkau adalah salah satu orang yang kucinta dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang engkau telah berada di dalam kekuasaanku, maka engkau akan tahu bagaimana caraku memperlakukanmu. Kemudian kuburan akan memperluas rongganya untuk mayit seolah-olah panjang dan luas sepanjang penglihatannya, dan juga dibuka pintu surga baginya. Saudaraku sekalian, namun apabila yang dikebumikan adalah orang kafir atau orang yang durhaka, maka kuburan itu menyambutnya la marhaban wala sahlan wala ahlan wala sahlan. Engkau adalah salah satu orang yang kubenci dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang kau berada di bawah kekuasaanku. Sekarang kau akan tahu sendiri apa yang akan aku lakukan kepadamu. Maka kuburan pun menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya akan patah berlawanan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian periwayat mengatakan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan memasukkan jari-jari tangan ke dalam jari-jari tangan
yang lain. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ke dalam kubur itu 70 naga, yang andaikan salah satu naga itu menghembus bumi, niscaya bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan selamanya. 70 naga tersebut lalu mengais-ngais dan mencakar-cakar sehingga kuburan menjadi kosong sampai besok hari hisab. Demikianlah perlakuan kuburan bagi mayit yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kita sebagai pelajaran agar kita selalu ingat akan mati, karena dengan demikian akan menjadikan kita bersemangat menjalankan ibadah dan amal soleh di dunia ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah jika ternyata memang amal-amal buruk kita terlalu banyak? Maka bertaubatlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga sisa bulan Sya'ban dapat kita manfaatkan sebagai media muhasabah yang nantinya kita gunakan sebagai bahan pertimbangan menindaklanjuti kehidupan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa a'inna 'alal qiyami wasyiyam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya. Saudaraku sekalian, tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan dan keberkahan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau biasa disebut malam nisfu Sya'ban. Tahun ini, tahun 1444 Hijriah ini, malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada Selasa malam Rabu 8 Maret yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu sholat. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan dengan itu mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba yang beriman pintu-pintu kebaikan yang banyak sebagai rahmat Allah terhadap mereka. Allah juga menjadikan ada waktu-waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seorang muslim mencari bekal untuk akhirat. Surat Al-Hajj ayat 77 di atas adalah dalil umum bahwa kita dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rawahu Ibnu Majah fi Sunani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman.
yang maknanya saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Al-hadis riwayat Ibnu Majah dalam As-Sunan dan Al-Baihaqi dalam Syu'bil Iman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca surat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiyah." Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Al-hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bil Iman. Saudaraku sekalian, oleh karena itulah Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin, fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajabin wa lailatin nisfi min Sya'ban. Artinya, wahai saudaraku sekalian, telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, wal hasil anna li hadhihi lailati fadlan an wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wa istijabatun makhsusatun wa min thamma qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna ad-du'a yustajabu fiha. Kesimpulannya, wahai saudaraku sekalian, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, di hari ke-15 Sya'ban, dan memperbanyak sholat di malam harinya, malam 15 Sya'ban. Karena telah diriwayatkan dalam hadis sahih, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi. Saudaraku sekalian, maknanya Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seseorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Al-hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabarani dalam Al-Baihaqi. Makna hadis ini, saudaraku sekalian, bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum mereka bertaubat. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada bermusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim lainnya, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang artinya para tabi'in dari kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'khul Luqman bin Amir dan lainnya,
selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari mereka lah umat Islam menyimpulkan keutamaannya dan mengagungkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Basrah dan lainnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang, baik pada nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain. Kita diperintahkan untuk berdoa, tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berdoa sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seseorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang dilakukannya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa saat ini kita sedang berada di akhir bulan Sya'ban. Semoga dengan tambahan usia dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan hingga kini akan terus meningkatkan takwa, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, pesan takwalah senantiasa dikumandangkan, yang berarti memberikan pesan bahwa takwa merupakan hal penting bagi seorang muslim di dunia ini. Dan tidak akan lama lagi
kalau masih diberikan panjang umur, kita akan memasuki bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut ini. Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengajarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung secara sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena keistimewaannya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Saudaraku sekalian, dalam doa tersebut Nabi Muhammad SAW tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang artinya Ramadan bagi Nabi Muhammad adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa di bulan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama perlu ditinjau adalah persiapkan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekadar karena ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu semua, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin sekalian, kita tahu Ramadan tidak semata bulan ibadah. Pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatkan omset mereka. Menjelang lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan. Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan atau ikhlas. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghuniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika ingin bertemu kawan saja, seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi. Apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Kaum muslimin sekalian, melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan,
Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian, persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang. Berkah sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekadar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau syam secara bahasa bermakna imsak yang berarti menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya adalah menjerumuskan. Kaum muslimin sekalian, di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoak disebar, serta hujatan dan caci makian disasarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dari akhlak tercela ini dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Wallahu a'lamu bissawab. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.